Selamat malam dan selamat datang hadirin sekalian. Mohon perhatian, Wakil Presiden Republik Indonesia sebentar lagi akan bergabung bersama kita di sini. Ya, tentu saja kita menunggu kehadirannya pada malam hari ini. Benar sekali. Dan malam ini tentunya juga merupakan acara yang sangat luar biasa karena nanti sama-sama kita akan menyaksikan launching NUK. Baiklah hadirin sekalian, hadirin dimohon untuk berdiri. Mohon perhatian, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala tiba di tempat acara. Kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah hadirin sekalian, malam ini tentunya juga merupakan kehormatan bagi kami semuanya karena yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia telah bergabung bersama kami malam ini. Juga yang kami hormati Ketua DPD RI dan juga yang kami hormati Ketua Umum PBNU, yang kami hormati Rois AM PBNU, dan juga hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Kamis 25 Februari 2016 kita dapat berkumpul bersama di Puri Agung Sahid Jaya Hotel. Tentunya juga acara malam ini merupakan acara launching NUK. Sebelum kami melangkah lebih jauh ke acara selanjutnya, ada baiknya kita mulai acara ini dengan pembacaan Al-Quran. Kami undang yang terhormat kepada Bapak Ustadz Wildan Habibi untuk memimpin doa. Marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 oleh Ustadz Wildan Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pembacaan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengar sama-sama bersama. Baiklah para sekalian, langsung saja kita akan masuk ke acara utama kita. Ya, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA selaku Ketua Umum PBNU. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahwa. Yang saya hormati Mustasyar PBNU yang kebetulan jadi wakil presiden, aslinya itu Bapak Dr. Haji Yusuf Kala Al-Qallahu Baqa'ah Isihatin Daimah, Hadratus Syekh Kiai Haji Tuan Guru Turmudi Badruddin, Kiai Haji Saifuddin Amsir, dan rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, para tamu undangan, terutama Bapak Ketua MPR RI, Bapak Zulkifli Hasan,
Azza-Allah selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, bersyukur alhamdulillah baru kali ini Nahdlatul Ulama dapat menyelenggarakan gala dinner. Ini kalau kiai-kiai tanya apa artinya, itu tanggung jawabnya penyelenggara bisa jawab. Ini istighotah apa kira-kira? Biasanya kita cuma berkumpul Lailatul Istimewa yang isinya baca-baca sholawat atau berdoa istighotah. Ternyata kali ini tempatnya di hotel yang lumayan mewah dan dihadiri oleh beberapa tamu undangan, terutama oleh Bapak Wakil Presiden. Ini menunjukkan bahwa ada terobosan dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu ingin mengejar ketinggalan yang selama ini dianggap kelompok pinggiran marginal. Mudah-mudahan bisa menjadi ke tengah. Nabi Muhammad, Nabi yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi yang sempurna, yang menjadi Nabi pemungkas, dipilih dari suku Quraisy. Mengapa suku itu dinamakan suku Quraisy? Karena suku itu suku pedagang yang memegang pasar, memegang ekonomi, terutama kakeknya Rasulullah yang bernama Fihr, Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah pedagang yang sukses menguasai seluruh semenanjung Arabia. Oleh karena beliau pedagang yang sukses, sudah barang tentu beliau sukses memilih uang. Orang yang berhasil mengelola uang. Uang itu bahasa Arabnya Quraish. Bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab kan begitu. Aslinya bahasa Arab, Quraish. Maka Syekh Fihr, kakaknya Rasul yang ke-11, dipanggil Quraish. Artinya orang yang berhasil mengelola dan mengembangkan uang. Sampai sekarang kalau kita umroh atau haji, lihat uang selembar real itu pasti tertulis ishruna qurushan. Dan di sini ada nilai 20 qurus. Nah, oleh karena itu hal itu diabadikan oleh Al-Quran, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-shaif. Orang Quraisy adalah orang pedagang yang mobilitasnya tinggi. Kalau musim panas dagangnya ke selatan, ke utara, Kalau musim dingin dagangnya ke selatan sepanjang tahun. Oleh karena itu suku Quraisy harus beribadah kepada Allah, fa'budu rabbal bait, karena suku Quraisy terhormat, terpandang. Maka kalau suku Quraisy menjadi suku yang beribadah, beragama dan taat beragama, yang lain pasti ngikut. Jadi pertama yang berpengaruh dulu itu harus betul-betul baik, yang lain pasti gampang diatur. Kalau yang tokoh-tokohnya tidak beri contoh dengan baik, mana mungkin yang di bawah itu akan ikut. Omongan saja, omong doang. Oleh karena itu, kalau suku Quraisy suku yang memegang peranan ekonomi, maka harus memberi contoh. Falyabudu rabb hadzal bait, menyembah Tuhan yang memiliki, yang menguasai Ka'bah. Sifatnya Tuhan yang harus disembah seperti apa? Kalau yang radikal jawabnya Tuhan yang menyediakan surga neraka goblok. Kalau yang tidak sholat neraka, itu kira-kira menakutkan. Tapi Quran tidak begitu jawabnya. Quran jawabnya Tuhan seperti apa yang harus disembah? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kecukupan pangan pada suku Quraisy sehingga suku Quraisy tidak pernah kelaparan. Jaga dari kelaparan. Kalau sudah semua sejahtera, perutnya kenyang, sejahtera, pasti wa amanahum min khauf, stabilitas keamanan akan lahir. Keamanan akan terwujud kalau semua suku Quraisy sudah kenyang dan sejahtera. Oleh karena itu, kalau kita lihat surat ini, Quran ini, bicara ekonomi dulu, bicara pasar dulu, baru perintah ibadah. Jadi menekankan pada rihlatas syita'i was-shaif, dagang perdagangan yang mobilitas yang tinggi, baru
falyabudu rabb hadzal bait, baru ibadah. Kalau bicara ibadah dulu ekonominya masih berantakan, tidak mungkin khusyuk sholatnya. Baru takbir sudah ingat proposal, baru pun sudah ingat power fest belum bantuin masih kurang, masjid masih belum selesai. Jadi kemapanan dulu harus kita bicarakan, baru bicara ibadah yang berkualitas. Lah malam hari ini lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama yang ketuanya adalah Saudara Syamsul Huda bekerja sama dengan sekretaris atau pimpinan Pagar Nusa Pencak Silat NU, ketuanya sedang pergi umroh dengan Mimih, yang ada sekretarisnya Gus Nabil Harun. Malam hari ini mengadakan gala dinner untuk mendorong, memberi motivasi kepada kita semua agar semuanya terpanggil untuk mengeluarkan atau mendukung zakat, infak, dan sedekah. Sudah saatnya kita berbuat baik, terutama bagi yang sudah berkelebihan, berkecukupan. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kapan lagi kalau tidak kita mulai? Maka marilah kita mulai sejak malam hari ini. Kita beri motivasi lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama bagi kepedulian kita terhadap fuqara wal masakin grassroots, agar kaila yakuna dulatan bain aghnia itu dalam rangka pemerataan. Al-Quran memerintahkan kita bukan hanya pertumbuhan, tapi juga pemerataan. Jangan sampai kekayaan hanya dipegang oleh aghnia, kelompok tertentu saja. Mari kita berupaya harus melakukan pemerataan. Masih banyak fuqara wal masakin, terutama warga besar Nahdlatul Ulama. Kalau yang lain barangkali sudah banyak sejahtera, tapi warga NU masih banyak sekali yang perlu kita bantu, perlu kepedulian kita semua. Juga ada pameran beberapa lukisan yang insya Allah akan dilelang pada malam hari ini. Ada lukisan Ki Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, dan Gus Dur, dan yang lain-lain. Ada lukisan karya Gus Mustafa Bisri, dan juga kiai, tapi juga budayawan dan seniman. Ini sulit carinya yang seperti ini. Kiai, seniman, budayawan. Biasanya kiai itu kemudian beloknya kan wirid, zikir, istighfar. Ini enggak, Gusmus. Kiai punya pesantren, santrinya banyak, tapi juga seniman, budayawan, dan orangnya sangat care sekali, dengan peduli sekali dengan warga Nahdliyin yang masih ketinggalan, sangat tertinggal jauh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak. Terima kasih kepada Pak Haji Sukala. Mudah-mudahan kehadiran beliau berkah kepada kita semua. Dan tidak heran, karena almarhum ayahanda Pak Haji Sukala itu 30 tahun menjadi bendahara NU wilayah Sulawesi Selatan. Suatu ketika Pak Yusuf Kala dan saudara-saudaranya pergi sholat Jumat naik mobil. Ayahandanya jalan kaki. Ada yang komentar, mana anak-anak jalan pakai mobil, ayahnya pakai jalan kaki. Kata Pak Haji Kala jawabnya, iya lah, kalau saya anak orang miskin, kalau mereka itu orang kaya. Dia naik mobil. Pernah juga, ini padahal saya nggak dari Pak Yusuf, nggak dari Pak JK, bukan. Pernah juga Pak JK ini memulai Ramadan, memulai puasa bulan Ramadan, ikut yang hisab. Itu dimarahi habis-habisan oleh ayahanda almarhum. Bapak Yusuf Kala ini ceritanya begitu, ayahandanya pengurus Nahdlatul Ulama 30 tahun jadi bendahara wilayah ini. Maka sudah sangat tepat kalau Pak Wapres sekarang ini menjadi mustasyar, penasehat yang membimbing kita semua, memberikan masukan-masukan, nasihat, arahan kepada Nahdlatul Ulama yang selalu kita nanti-nantikan dan kita butuhkan. Syukran wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul maghfiratu wal thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. B. Haji Said Akil Siraj MA. Baiklah para hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala. Dilanjutkan dengan peralatan Prof. Eruken sebagai tanda launching Eruken. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang hormati Ketua Pak Kiai Pak Agil Tung Nusranan Ulama, Pak Dr. Zulkifli, Ketua MPR, para ahli ulama, para menteri juga, hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur bahwa pada malam ini kita berkumpul di sini dengan niat tentunya untuk bersahabatan bersama. Apalagi di tengah-tengah para pimpinan Nahdlatul Ulama yang mempunyai rencana dan cita-cita untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara bagaimana kita lebih memperdayakan amal ibadah kita lewat kemasyarakatan, dan tentu semuanya membutuhkan pengumpulan zakat, infak, sedekah. Karena memang apapun yang kita ingin laksanakan tanpa suatu kekuatan dan gotong royongan bersama tentu tidak mudah kita capai. Sering orang bertanya apa beda zakat dengan pajak, karena kadang-kadang juga banyak yang tentu ingin mengetahui bagaimana kalau orang bayar pajak dan bagaimana pula hukumnya tentang zakat, yang memang banyak terdapat pembicaraan tentang hal tersebut. Walaupun intinya dapat kita ketahui bahwa pajak diambil daripada keuntungan, sedangkan kalau zakat dari kekayaan. Jadi bisa terjadi orang kaya, tapi karena waktu itu rugi, dia tidak bayar pajak. Tapi kalau orang kaya walaupun rugi, tetap membayar zakat. Tapi bisa juga orang tidak kaya, karena utangnya banyak, tapi dia untung, dia bayar pajak, tapi tidak membayar zakat. Jadi itu kombinasi daripada hukum-hukum itu sebenarnya, walaupun memang banyak ditabui bahwa ada suatu hubungan. Karena itulah undang-undang zakat kita memang mengatakan bahwa apabila kita membayar pajak dengan resmi kepada lembaga ahli zakat seperti Lazismu ini, maka tentu dapat dihitung sebagai ongkos sehingga pajaknya berkurang. Itu hanya hubungannya di undang-undang kita tentang pajak dengan zakat tersebut. Namun apa yang seperti disampaikan tadi Pak Kiai Aziz, bahwa saya tentu memahami juga bahwa untuk memperbesar zakat, tentu yang pertama harus memperbesar kekayaan, karena zakat diambil dari kekayaan. Karena itulah maka sama dengan apabila kita ingin memetik buah, harus banyak menanam pohon. Kalau pohonnya tidak ada, apa yang dipetik gitu kan? Itulah yang terjadi di kalangan umat pada dewasa ini, karena jumlah yang berusaha tidak sebanyak dengan masyarakat lainnya, sehingga jumlah yang dipetik pasti tidak sebanyak apa yang kita harapkan sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia. Namun demikian, walaupun jumlahnya kecil, tapi karena ini kewajiban, tentu kita harus juga tentu mentaatinya. Saya yakin ketaatan kita membayar zakat sangat besar juga, walaupun itu dilaksanakan secara hal-hal yang terbatas dengan yang terdekat. Buktinya kita mempunyai masjid dan musala hampir 1 juta, mungkin 800 sekian, mau hitungannya yang benar, karena tidak ada catatannya lengkap, kan? Resminya 800.000 sekian.
Kita punya 330.000 pesantren kurang lebihnya. Lembaga-lembaga sosial lain, semua itu dibangun dengan zakat infak sedekah. Karena hanya ada 2 negara di dunia ini yang membangun masjid pesantren dengan kekuatan umatnya. Ada Indonesia dan Pakistan. Yang lainnya di negara Islamnya dibangun oleh negara. Di Malaysia, negara Timur Tengah, di Maroko, itu semua negara. Cuma Indonesia dan Pakistan yang membangun dengan kekuatan masyarakat. Artinya pastilah itu berasal dari infak dan sedekah. Namun seperti saya katakan tadi, bahwa apabila kita ingin berkampanye, dan tentu harus kita berkampanye tentang zakat ini, memperbesarnya, mengajaknya berdakwah, tentunya Optibaria ini juga tentang dorongan kita seperti disampaikan tadi oleh Pak Kiai tentang perlunya masyarakat kita mengikuti jejak Rasulullah itu berdagang. Karena itu di banyak kesempatan saya selalu katakan, jangan hanya kita mengatakan an-nikahi sunnati, at-tijarah sunnati juga. Karena sebelum Rasulullah kawin, dia berdagang dulu. Jadi orang lupa itu hanya selalu nikah sunnati, sehingga ya marilah kita mengikuti itu, karena ada lebih juga kan, berlebihan mengikutinya juga. Tapi kalau dagang lupa, karena itu Pak Kiai tentu harus kiranya juga tadi seperti disampaikan tadi itu mengkampanyekannya supaya zakat atau amal ibadah kita bertambah lebih banyak lagi, sehingga kita tidak perlu menyumbang apa itu, tapi membuahnya. Memang seperti itulah kebaikan kita semuanya. Dan itulah dalam kesempatan ini tentu saya memberikan penghargaan yang dalam atas upaya daripada Nahdlatul Ulama untuk lebih memberikan suatu sistem yang terorganisir. Memang kita mempunyai banyak lembaga-lembaga. Inti daripada semua lembaga ini zakat cuma satu, kepercayaan. Kenapa orang ingin langsung memberikan sedekahnya, amalnya ke masjid, ke pesantren, ke yatim piatu yang terdekat, dan kepercayaan. Bukannya tidak percaya kepada siapa-siapa, tapi juga tentu ingin langsung, dan itu tentunya selalu diajarkan juga para ulama. Ini juga tentu juga kumpulan seperti ini tidak mengurangi bantuan kita lewat para ulama. Karena kalau di desa zakat infak itu baru kelihatannya sah kalau diterima oleh para ulama, dan para ulama lah yang menyalurkan. Karena kenapa? Karena para ulama lebih dipercaya daripada kadang-kadang kita yang tentu tidak meyakinkan kelihatannya. Karena itu sering saya kritik seperti lembaga zakat nasional. Begitu saya lihat laporannya, neracanya, banyak saldonya, berarti saya bilang Anda kurang dipercaya. Karena zakat itu harus cepat disalurkan, jangan simpan lama-lama di bank, gitu kan. Jadi nanti lah situ jangan bangga berbanyak saldo. Karena begitu banyak saldo artinya tidak menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi justru kita harus cepat untuk menyalurkannya kepada lembaga-lembaga yang diperlukan para masyarakat, sehingga itu terjadilah kepercayaan. Tanpa kepercayaan mau bikin apapun, mau bikin 10 kalender baik tidak akan dapat diterima oleh masyarakat. Karena bagi masyarakat suatu keinginannya agar segala sumbangsinya, segala kewajiban zakatnya itu tentu bermanfaat kepada masyarakat keseluruhan. Itulah harapan kita semua. Semoga amal ibadah kita, upaya kita semua itu mendorong masyarakat. Tapi kalau dahulu sama dengan seperti sampaikan tadi, kita harus mendorong juga masyarakat untuk berusaha. Seperti juga selalu saya sampaikan bahwa kita berada dalam suatu kesenjangan yang besar pada masa ini, di mana kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu sangat besar perbedaannya. Dan mungkin sebagian besar warga ini berada di